Tapi gue takut datang tempat lo, sumpah. Satu tempat lo, satu lagi tempat Ustadz Felix Xiao. Waktu lo ditangkap, Cok, lo doa gak dong, Cok? Dengan Tuhan mana lo doa, Cok? Kagak, gue kagak doa. Dalam hati gue gak mungkin. Aku belajar Islam gitu ya. Right. Tapi kayak ada complicated ya dalam diriku ya. Complicated ya. Karena kayak aku dibesarkan juga dari agama Katolik dan aku juga banyak banget terlibat dari sana. Contohnya aku sekolah di Katolik. Romo itu ngomong apa? Bacaan pertama apa? Bacaan kedua apa? Gue kagak denger, sumpah. Gue kagak denger, sumpah. Tapi yang gue tahu sudut sana ada cewek cakep. Gue aja kenalan. Ketika gue perjuangkan tentang skincare abal-abal, ya, gue rela dilempar batu. Dan gue tetap akan ngomong bahwa itu abal-abal. Gue idealis banget kayak gitu ya. Gue martir, gue bilang. Dan gue gak mau libatin agama. Lu tolak gue akan serang lu berkali-kali lipat. Ya, kalau lu kasih pengertian ke gue bisa ngikut. Tapi kalau lu tampar gue pasti akan ngelawan kayak gitu. Hai, gue Brian. Welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys, welcome back ke Safe Space. Dan hari ini adalah hari bersejarah karena pertama kali kursi host gue ditempati oleh koko gue yang paling ganteng, yang paling terkenal, paling viral. Dan menurut gue juga paling trendy loh. Oh iya ya. Yoi, gue jarang karena ketemu sama Koko ini, kita kayaknya baru akhir-akhir ini ya kita ketemu bikin konten gara-gara Natal ya. Gara-gara Natal. Tapi siapa yang gak kenal Dr. Richard Lee? Amin, gue anggap itu pujian. Pujian. Gue harus bilang bonyok gue bro, itu mereka tuh hidup di dunia konten lebih dari gue. Gue mungkin konten kreator, tapi bonyok gue itu the true content consumer. Jadi bonyok gue tuh tipe yang selalu bilang kayak, Brian, lu harus konten sama ini. Terus setiap hari gue dibombardir, coba dia, ini ceritanya bagus gini. Gue ditelepon sama bokap gue kan, ditelepon gini. Nah, salah satu orang yang selalu sering bilang, itu nyokap gue cinta banget sama lu. Oh iya. Brian, ini dari tahun lalu. Brian, kapan podcast sama Dr. Richard? Siapa sama Dr. Richard? Tahun lalu kan. Siapa sama gue asli, gue bikin konten podcast, tapi gue gak sesering itu untuk konsum pribadi. Nah, itu kayak tim sukses gue tuh bonyok gue. Ini. Dr. Richard itu seru banget, itu gini, wah itu luar biasa banget gini. Oke, baru gue mulai liatin konten lu. Gini. Tapi nyokap gue itu fans berat lu dari tahun lalu, jadi dia yang berdoa. Kata orang kan kesuksesan anak itu karena doa ibu. Nah, gue bisa ketemu lu, ngonten di tempat lu, hari ini lu di sini, itu perwujudan doa salam nyokap gue. Salam untuk nyokap lu ya. Mami, ini terjadi nih, sudah mimpi sudah terwujud. Oke, Dr. Richard Lee, gue paling banyak tahu lu tentunya dari nyokap kan. Dr. Richard gini. Gue udah lihat sedikit cerita lu, tapi mungkin seluruh Indonesia, mungkin bahkan saat ini Safe Spacers, mulai hari ini gue udah tentukan nama followers dari kita adalah Safe Spacers. So that's who you guys are. Mungkin kalian lebih kenal cerita Dr. Richard dibanding gue, karena gue udah sengaja, gue gak mau denger fullnya, gue pengen denger langsung fullnya. That's it. So today, dan kenapa bro, lu minta kita tukeran? Kenapa lu mau ngambil kursi host itu? Ini pertama kali gue diminta. Enggak juga sih, better angel aja. Better angle ya, penting. Enggak juga sih, sebenarnya di mana aja gue nggak cerewet sih. Cuma kan tadi gue baru hairdo tuh, jadi kayaknya lebih bagus dari sebelah sini kayaknya. Kayaknya gue harus perawatan Katena juga biar bisa lebih bagus dari sebelah sana. Oke. Well, kita hari ini bakal ngomongin seperti biasa. Safe Space ini gue selalu bilang ini adalah iman tongkrongan bro. Dimana kita bisa ngomongin tentang kehidupan dan iman, perjalanan iman, karena setiap dari kita punya perjalanan iman masing-masing dan gue gak sabar untuk mendengar perjalanan. Dan gue paling takut sebenarnya datang ke sini, sumpah. Kenapa? Gue kan chat dengan lo kan. Gue Yeah. datang ke podcast, banyak podcast yang gue sudah datang. Dedi, Denny, aduh banyak podcast ya, Feni, Rose. Kayaknya hampir semua podcast di Indonesia aku pernah datang deh kayaknya. Yang pokoknya hampir semua yang tren itu aku pernah datang, pernah diundang. Tapi gue takut datang tempat lo, sumpah. Satu tempat lo, satu lagi tempat Ustadz Felix Xiao.
Sampai habis itu gue merenung ya. Kenapa gue takut ya? Apa karena gue gak punya iman ya? Atau karena apa ya? Kok yang lain gue berani ya? Gitu. Di acara TV gue diundang. Oh gak pakai sepersekian detik. Gue bilang oke. Iya. Dia ada yang undang gue mau ngomong apa ya? Gue bilang, perjalanan spiritual gue apa ya? Gue bilang gak ada. Gini, banyak dari teman-teman gue kalau gue tanya perjalanan spiritual ya, pertama mereka bakal bilang gini, bro gue orangnya gak agamawi. Banyak banget orang yang bilang gitu, gue gak agamawi, gue kayak gak beribadah dan lain-lain. Tapi kalau gue tanya spiritualitas, banyak orang bilang oke, gue gak agamawi, tapi ya gue spiritual, gue tahu gue punya sebuah bentuk hubungan antara gue dengan Tuhan gitu kan. Mari kita tentukan di podcast. Mari kita lihat. Biasa orang yang paling ateis pun kalau dibawa ke kuburan tengah malam juga berdoa, nggak tahu kepada siapa tapi berdoa. Coki gitu kagak. Kan. Coki kagak ya? Coki kagak. Gue tanya dengan dia kan, Cok, waktu lu ditangkap Cok, lu doa nggak dong Cok? Dengan Tuhan mana lu doa Cok? Kagak, gue kagak doa. Dalam hati gue gak mungkin. Gue aja yang kadang-kadang jarang berdoa, lupa berdoa, pasti penjara aja gue doa. Atas Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, mohon maaf saya jarang berdoa Tuhan. Gue aja cari. Betul. Dan setiap kali ada masalah tuh kayak ya mencari Tuhan gitu kan. Betul. So di sini santai aja. Setiap dari kita sebenarnya punya aspek itu. Cuma kadang-kadang ya, gue juga nih, gue hubungan sama Tuhan tuh kayaknya paling deket kalau hidup susah, paling jauh kalau hidup baik gitu kan. Kalau hidup baik tuh oke, Tuhan hidup gue baik-baik aja nih, gue kasih lu masuk ke lemari dulu deh gitu kan. Kita taruh Tuhan di lemari, aman. Begitu ditangkap polisi, orang pajak datang ya. Ada yang bilang hamil ya, dan bukan istri lu. Baru deh Tuhan di mana? Tadi tunggu bentar, sini Tuhan tolong gue gitu kan. Terus pakai ini pula ya, pakai barter ya. Kalau lu tolong gue akan kayak gini. Iya. Kalau tolong gue nyumbang ke masjid, gue nyumbang ke gereja. Kalau udah mentok banget, gue jadi pendeta deh Tuhan gitu kan. Iya, oke. So let's mulai dari yang paling gini. Buat gue, seorang Dr. Richard itu dari perspektif gue, tiba-tiba dari yang gue gak pernah denger jadi semua orang tahu di Indonesia. Gue pengen banget dengar cerita asal-usulnya dan perspektif keimanan lo. Gue bakal kita nyantai aja. So, dari gak terkenal jadi terkenal. Kita mulai dari awal ya, gue penasaran banget. Lu datang dari keluarga yang... amat sangat miskin. Oke. Amat sangat miskin. Gue tinggal di rumah susun, makanya kayak ada kalau kalian ngikutin aku kan kemarin aku ada ngomong kan, aku belajar Islam gitu ya. Right. Tapi kayak ada complicated ya dalam diriku ya, complicated ya karena kayak aku dibesarkan juga dari agama Katolik dan aku juga banyak banget terlibat dari sana. Contohnya aku sekolah di Katolik ya. Dan aku orang yang amat sangat miskin sehingga sekolah aja aku susah, makan aja aku susah. Aku tinggal di rumah susun yang untuk sekolah setiap kali mamaku tuh harus datang ke pastor paroki untuk minta tolong peringanan biaya. Jadi kayak aku juga mau belajar, aku juga berusaha open minded, tapi aku juga berada di posisi yang tidak mudah gitu. Makanya aku ngomong makanya aku lebih memilih mengrahasiakan segala sesuatu tentang spiritualku. I see, ngerti. Karena aku juga tidak ingin menyakitin siapapun. Hubungan aku aja dengan Tuhan kayak gitu ya. Tapi yang jelas aku amat sangat miskin banget sampai ya gitu tadi. Untuk sekolah waktu zaman tahun 90-an, untuk beli komputer pada waktu itu kan baru pertama kali ada komputer kan. Jadi Y2K. Pada waktu itu yang katanya tahun 2000 berapa ya. Kalau misalnya ini mati semua komputer ya. Itu tahun untuk 2000 beli satu komputer itu menjadi bencana besar dalam keluargaku. Kayak ribut kemana-mana, pinjam duit. Dan setiap tahun itu orang tuaku harus pinjam duit dengan keluarganya untuk kontrakan rumah. Lu lahir di Palembang kan ya? Palembang. Gue lahir di Medan tapi besar di Palembang. Papi mami Cindo dua-dua. Dua-dua Cindo. Secara iman adalah Katolik dua-dua. Mamaku Buddha mungkin ya. Papaku Katolik. Mama Buddha, papa Katolik. Papaku Katolik dan ketika aku ingat kenapa mamaku jadi Katolik ketika aku kan kecil sakit-sakitan. Aku tuh dari kecil sampai sekarang punya fisik yang gak bagus. Bahkan sampai detik ini kalau aku ditanya apa sih kelebihanmu, aku punya ini. Aku kreatif. Aku kreatif. Tapi aku nggak punya strength. Aku lemah banget di situ. Jadi setiap kali aku tuh selalu ngakalin aktivitasku supaya
aku hemat energi. Karena yang aku punya ini, bukan ini. Oh. Makanya aku cari duit dengan kreativitas kayak gitu, dengan menghemat energiku. Karena aku bukan orang yang powerful. Okay. Nah, dari dulu tuh aku sering sakit-sakitan. Mamaku tuh Buddha. Inti ceritanya adalah aku sering muntah dan suatu hari itu aku ngomong dengan mamaku, aku nggak tahan lagi, aku nggak kuat lagi, aku rasanya mau mati. Padahal cuma muntah aja sih, anak kecil. Dan mamaku ngomong, berdoa dengan Tuhan Yesus, katanya kalau memang kau itu ada, katanya sembuhkan anakku. Kalau memang kau bisa sembuhkan anakku, aku akan pindah ke Katolik. Itu mamaku berdoa di sampingku yang lagi sakit, terkapar di di kamar sih, nggak di rumah sakit sih. Dan ternyata Tuhan menyembuhkan aku. Tuhan menyembuhkanku. Ya sejak saat itu aku nggak begitu sering sakit, jarang sakit lah. Tapi kondisiku nggak begitu kuat, lemah lah gitu bilangnya. Dan mamaku komit dia masuk ke Katolik pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang dia sering mewartakan ya cerita-cerita inilah. Dia merasa ini mukjizat Tuhan Yesus lah. Iya. I see. Berarti dari dengan segala keterbatasan, kesulitan keluarga itu, tapi perjalanan spiritual mami dimulai dari titik itu. Kalau papi itu seseorang yang... Papaku dari dulu orang yang Katolik sih. Kuat kepercayaannya. Ya ngomong kuat-kuat, tapi juga kadang masih mabok. Oke. Soalnya papaku masih kecil, ingatanku tuh sering kayak jadi pastor ya gitu ya. Inilah tubuhku yang itu. Pokoknya jadi kayak nggak sempat ke gereja nih kita nih kayak gitu kan. Jadi papaku kayak membuka misa sendiri di rumah gitu kan. Oke. Berarti ya yang ngajarin agama lah. Salah satu yang menjembatani. Lumayan dong. Yes, tapi kan makin lama makin berumur makin hilang ya sense itu ya. Tapi mungkin nanti sudah berumur banget baru balik lagi. Oke, I see. Dan mama sendiri dari itu kan, gue juga nyokap gue itu kenal Tuhan, gue udah cerita dikit kan, dari disembuhkan kan, melihat mujizat itu membuat sebuah pengalaman iman yang begitu pribadi dan kayak ini bukan teori lagi nih, gue mengalami. Jadi buat mama waktu itu beneran gila, Tuhan tuh ada, Tuhan Yesus tuh ada. Tapi lu sebagai anak gak... Gue Katolik banget bro. Lu Katolik banget? Dari kecil. Lu kayak percaya Tuhan langsung gara-gara itu? Dari kecil sampai kuliah, gue itu Katolik banget. Kalau misalnya kita ngomong Paskah ya, orang Paskah biasanya perginya cuma pas Paskah doang. Atau minimal Jumat Agung sama hari Minggunya doang. Gue dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gue pergi. Gue pergi, Jumat pertama gue pergi, hari Sabtu gue pergi, kadang Minggu juga gue pergi. Gue paling rajin ke gereja. Kalau di keluarga gue ya. Bahkan mamaku tuh kalah rajin dengan aku pada waktu dulu. Iya, nggak apa-apa kan perjalanan ya. Kita ngomong bab awal kan. Pada waktu dulu aku tuh amat sangat rajin banget ke gereja. Ya rajin banget ke gereja sampai mungkin ada di suatu titik aku menyadarin bahwa kita ngomong spiritual ini bukan sekedar absen, bukan sekedar datang ke gereja. Rutinitas. Ngapain sih? Kadang-kadang gue pikir juga ya, gue ke gereja ngapain sih? Setelah gue pikir-pikir, kadang-kadang gue ke gereja ngeceng cewek juga sebenarnya. Iya. Gue pulang gereja gue tanya ya, buktinya gue tanya ya, Romo itu ngomong apa? Bacaan pertama apa? Bacaan kedua apa? Gue kagak denger sumpah. Gue kagak denger sumpah. Tapi yang gue tahu sudut sana ada cewek cakep. Gue aja kenalan. Jadi rutinitas masih jalan, tapi motivasi pelan-pelan bergeser ya. Dari Tuhan, Engkau yang menyembuhkan aku cinta kamu sama dia cakep juga gitu, aku cinta dia gitu. Tapi gue tuh mengimplementasikan doa gue dari kecil sampai gede, dan sekarang gue implementasikan dengan baik. Jadi dari kecil sampai kuliah, doaku tuh selalu sama. Tuhan selalu sama, Tuhan pakailah diriku. Wow. Untuk perpanjangan tanganmu. Keren. Aku bilang ya, aku bukan orang siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa, aku bilang kan. Tapi kalau dibolehkan, aku bilang, pakailah semua hidupku, aku bilang. Untuk apapun kehendakmu, aku bilang. Untuk bantu orang, untuk perpanjangan tanganmu. Dan aku percaya apapun yang kau buat untuk diriku, itu pasti ada maksud. Pasti ada sesuatu. Dan sekarang yang kulakukan adalah memang aku akuin. Kalau ada yang kemarin bilang, Dr. Richard misionaris. Aku kagak misionaris, gue ajak-ajakan ke gereja. Baca Injil kagak pernah. Gue kagak misionaris. Tapi gue coba menjalankan apa yang gue doakan selama bertahun-tahun dari dulu. Gue pengen bermanfaat untuk orang lain. Gue pengen dipakai Tuhan. Gue pengen jadi berkat untuk orang lain. Gue pengen bantuin orang lain. That's it, itu aja sih. Dari yang menurut gue tuh, gue pindah dari yang teori.
Sekarang gue pindah ke praktek. Praktek, keren. Titik kayak gitu. Iya. Masalahnya gue malah sudah teori lagi. Iya. Gue ke praktek aja. Iya, I love it. Gue lebih praktek aja sekarang gitu. Menurut gue yang orang itu bilang bener. Kenapa gue bilang bener? Kenapa gue juga percaya lu misionaris? Karena kadang balik lagi dalam perjalanan hidup gue hidup 35 tahun ya dok ya. Awal gue juga punya masa-masa di mana gue tuh kayak gue bisa bilang agamawi lah, melihat iman agama dari perspektif yang bagi gue lumayan sempit gitu. Makin gue kesini, makin gue mengenal Tuhan itu besar sekali, makin gue melihat bahwa definisi-definisi yang kita punya tuh dulu terlalu kecil. Gitu. Kalau kita sayang banget sama Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh, kita jadi pendeta atau jadi romo, nggak menikah semuanya, Senin sampai Jumat di gereja. Good. Mungkin bangkitan beberapa orang seperti itu. Tapi kalau semua orang yang cinta Tuhan semua jadi pendeta, jadi romo, itu definisi kiamat bro. Paslonnya 3 romo, coblos salah satu, kagak jalan negara. Ya kan, setiap dari kita, gue percaya panggilan tertinggi kita sebagai anak-anak yang mau Katolik, mau Kristen, sama-sama yang cinta Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus, panggilan tertinggi kita bukan untuk jadi pendeta, jadi romo, bukan itu. Panggilan tertinggi kita adalah untuk menjadi seperti Kristus, seperti Yesus. Dia apa? Dia adalah cinta. Untuk menjadi cinta dan memberkati orang dengan cinta dimanapun kita ditaruh. Jadi kalau Dr. Richard, jadilah versi Dr. Richard yang terbaik di dunia kedokteran, dunia entertainment. Dan yang terpenting, ada cinta di semua yang lo lakukan. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai dokter, sebagai CEO, sebagai podcaster. And kalau lo bisa melakukan itu, gue yakin di akhir hayat kita, pada saat kita tutup mata dan kita ketemu Tuhan Yesus, di Alkitab ditanya kan, di Alkitab ada cerita tentang hamba yang akhirnya ketemu dengan tuannya. Dia dititipin sama talenta dan di akhir itu dia ketemu tuannya pada saat tuannya kembali dan ketemu hambanya, tuannya minta gimana talenta yang gue titipin gitu, investasi gue, duit gue mana? Dibalikin ada di Alkitab juga di Alkitab ya, ada, dibalikin beberapa kali lipat, 2 kali lipat dan Tuhan bilang gini, well done my good and faithful servant. Gitu. Selamat hambaku yang baik dan setia. Dan menurut gue itu doang. And you're doing it. Lu udah melakukan itu. Iya, tapi bukan dalam versi misionaris. Kalau misionaris itu kan berusaha merubah orang menjadi Kristen. Nah, gue orang yang selalu bakal dengerin sekali lagi, gue anti kristenisasi. Dan kalau gue bukan anti kristenisasi. Kalau gue malah lebih terbuka lagi daripada itu. Ini gue ngomong ya. Gimana? Ada beberapa orang yang suka banget dengan login. Ketika login bahagia banget. Tapi ketika logout, ketika murtad, kayak dimaki-maki, dicaci-caci. Ketika kita juga misalnya ya, aku misalnya masuk Katolik ya, wah seneng banget, bahagia banget dipestain. Tapi ketika aku keluar dari Katolik, misalnya pindah ke agama manapun, itu menjadi perbincangan, menjadi keributan. Mohon maaf ya, kalau menurutku itu menggambarkan manusia yang dengki. Karena kayak gini ya, kalau kita berbicara di dalam rumah tangga, pertetanggaan, kalau tetangga lu bahagia, ketemu dengan Tuhan, masa lu sedih? Iya. Kan kalau lu sekarang seneng nih, lu married nih, gue sedih, berarti gue apa? Iri dong. Iya, ngerti. Harusnya ketika lu bahagia, lu ketemu jodoh lu seneng ketemu Tuhan lu, dan lu jadi orang yang lebih baik. Gue ikut bahagia. Apapun agama lu mengikuti perintah Tuhan, lu jadi orang yang lebih baik, gue turut bahagia. Terus kenapa harus kita meributkan siapa yang login, siapa yang logout? Iya. Kayak seolah-olah ada ego. Emang kayak gini, emang kalau login sudah pasti pribadi jadi lebih baik? Belum tentu juga. Tapi apapun itu, ketika orang pindah atau memeluk, ketemu dengan Tuhan dengan caranya dia. Artinya dia sangat berbahagia. Dan aku berbahagia tentang itu. Makanya aku no worries sedikit pun ketika aku misalnya kontenin Ustadz ya, dan ada orang yang bersyahadat, ada orang yang sangat bertemu dengan gara-gara itu jadi jatuh cinta dengan Islam. Betul. Wah, I'm so grateful. Itu tujuanku. Itu tujuanku. Dan kalau misalnya aku ngobrol dengan Pastor Brian di sini tiba-tiba, aku pengen jadi Kristen. Good. Yang penting kau ketemu Tuhanmu. Exactly. Kau percaya dengan Tuhanmu. Betul. Dan kau jadi pribadi yang lebih baik. Betul sekali. So that's why kenapa kita harus sedih. Betul. Karena aku adalah orang yang senang kalau orang lain senang. Betul.
Itu gue suka banget perspektif itu. Gue suka banget dan menurut gue kalau kita punya perspektif yang seperti itu, tidak terlalu terikat dengan server kita, kepercayaan kita, tapi kita fokus kepada manusia dan bagaimana perjalanan spiritual dia menemukan Tuhan dalam definisinya. Karena gue percaya orang yang menemukan Tuhan, seperti apapun Tuhan dalam versi dia pada saat itu pasti akan jadi orang lebih baik. Harusnya, hampir selalu. Kalau tidak jadi lebih baik, berarti bukan agamanya yang salah, tapi cara belajarnya yang salah. Exactly, betul. Gue kan dari zaman tahun 2021 tuh bikin konten viral gitu kan bro. Waktu itu gue bikin konten sederhana, gue cuma berdoa. Gue ngajak orang berdoa, kita doa dulu yuk gitu kan. Terus gue berdoa, gue selalu bilangnya Tuhan. Gue nggak, kadang-kadang gue bilang, tapi seringkali gue nggak bilang Tuhan Yesus bahkan. Gue cuma bilang Tuhan sayang lo, itu tagline gue. Dan banyak banget komen-komen yang tentunya komen-komen dari teman-teman yang Kristen, haleluya, puji Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Banyak lah ya. Dan gue kayak, cool, oke. Tapi komen-komen yang paling menyentuh hati gue, memberkati gue, dan jadi drive gue untuk membuat terus adalah komen-komen seperti ini. Wah, Kak Brian, biasa kalau teman-teman Kristen, Pastor Brian. Kalau teman-teman yang Muslim, Kak Brian, Bang Brian, Mas Brian. Aku suka banget kontennya, sejak nontonin konten Mas Brian, aku jadi sering sholat. Gue kayak, yes. Lu seneng kan? Seneng. Good. Sejak ada yang bilang sejak aku dulu udah kayak terpuruk banget, tapi gara-gara nonton konten Mas Brian, aku sadar Tuhan sayang aku. Dan sekarang aku sering ke masjid. I'm like, good. Yes. Gue seneng kayak gitu. Tapi teman-teman Kristen gak seneng banyak. Teman-teman. Jadi balik gini, bukan tentang agamanya, tapi tentunya ada orang-orang di agama apapun yang kayak gue dulu mungkin. Pikirannya sempit, pikirannya bahwa ini yang benar, lu semua salah. Gue ngerti datang dari hati yang baik dan benar, nggak pengen orang salah jalan gitu kan. Tapi balik lagi, gue selalu bilang gini nih, kalau gue nunjukin ke lu ada pesawat terbang di udara kan, gue bilang pesawat kecil gede. Harusnya kecil kelihatan. Dari sini kelihatan kecil kan? Badan gede. Tapi kalau gue ke hanggar, gue bawa lu, gue buka pintu hanggarnya, pesawatnya ada di situ, gue tanya kecil gede. Gede banget. Gede kan? Tergantung di mana dianya. Tergantung jarak antara kita dan Tuhan menentukan seberapa besar atau kecil kita melihat dia. Semakin kita jauh, semakin dia terlihat kecil. Semakin kita dekat, semakin kita sadar, gila dia gede banget. Dan banyak detail yang kita akan sadar hanya pada saat kita melihat pesawat itu dengan dekat. Dari jauh cuma kayak titik begitu dekat. Oh ternyata baling-balingnya gini. Oh ternyata warnanya ini. Ada merah, ada biru, ada. Dari jauh cuma hitam titik. Pada saat gue sekolah teologi, belajar, gue juga sempat belajar Islamologi. Sekarang gue sering ngobrol, apakah di konten, di luar, teleponan, ngopi bareng sama Habib Jafar, Ustadz Denis Lim. Gue makin ngeliat bahwa Tuhan itu lebih besar. Tuhan yang gue percaya, Tuhan Yesus, itu lebih besar daripada definisi yang gue selama ini berikan lewat Alkitab, lewat gereja gue, dan lewat yang gue kenal. Gue percaya Tuhan tuh terlalu besar untuk bisa dibatasi oleh sebuah gereja atau sebuah agama pun. Kalau kita berpikiran kecil, Kristen aja Katolik, sesat nih penyembah Bunda Maria. Oh manusia sembah manusia, sesat nih gitu kan. Tiap kali gue ngeliat gitu aja, aduh kita nyembah sama-sama percaya Tuhan Yesus aja tunjuk-tunjukkan sesat-sesatan. Enggak, lu akan masuk neraka, lu akan masuk surga. Buset dalam hati gue. Siapa lu mah nentuin siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Gue pikir yang bisa menentukan itu biarlah Tuhan ya. Makanya gue tertutup akan hal itu. Makanya gue juga sendiri tidak pernah men-share tentang Tuhan gue kayak gitu punya. Itu cukup antara gue dengan Tuhan gue kayak gitu punya. Yang gue lakukan di podcast kan lebih ke ngasih pandangan, point of view, pertanyaan kayak gitu. Pokoknya yang paling penting bisa ngasih manfaat ke masyarakat. Sebagai host, kalau sebagai guest star ditanya-tanya dikit boleh dong. Okay. Tapi kita udah baseline-nya udah sama nih, bahwa perspektif kita open. Jadi menurut gue aman. Balik lagi ya tadi, kenapa gue bilang lu misionaris? Karena misionaris bagi gue bukan definisi biasa klasik misionaris adalah gue belajar Alkitab, gue udah punya bahannya, gue udah siap, gue pergi ke pedalaman mana gitu kan, ke suku Dayak di dalam yang gak pernah denger Injil, denger kekristenan, gue share Tuhan Yesus, gue yakinkan mereka kayak sales MLM. Gak mau gue. Biasanya definisi misionaris itu seperti itu. Gue yakinin orang Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, closing, deal,
Itu tugas misionaris biasanya. Tapi semakin gue kenal Tuhan, gue malah percaya bahwa itu tugas kita tuh sebenarnya bukan begitu sesempit itu. Gue paham. Tapi kita pergi kemana Tuhan taruh kita, artinya lingkup pekerjaan, pertemanan, bisnis, di area of influence kita, dan menjadi berkat. Oke. Menyebarkan kasih Kristus. Nah, itu yang gue nggak mau. Nah, gini, Nggak mau terlihat gitu. lu nggak perlu bawa namanya. Ya. Kenapa? Kalau nggak bawa namanya, oke. Tapi gini ya, gue pernah ngobrol ini dengan Ustadz Dery. Oke. Gue pernah ngobrol ini dengan Romo gue juga. Oke. Gue jujur ya, kalau gue gue tipikal gue malu. Waktu ngomongin gue Katolik, gue malu. I see. Coba, kenapa? Gue malu sih. Maksudnya seorang Dr. Richard Lee di ngomong Katolik, gue kayak malu-maluin agama Katolik deh, sumpah. Gue bukan orang yang, gue ini martir. Martir itu lu bilang lu misionaris kagak martir ya, itu lebih dahsyat. Gimana? Beda, coba? martir itu beda. Ketika gue perjuangkan tentang skincare abal-abal, ya, gue rela dilempar batu. Oke. Dan gue tetap akan ngomong bahwa itu abal-abal. Oke. Gue idealis banget kayak gitu ya. Gue martir, gue bilang. Dan gue gak mau libatin agama Katolik. Betul. Dan ketika waktu dulu dengan Ustadz Dery juga gue bilang, misalnya gue juga suatu hari nanti Islam atau apa kayak gitu punya, gue gak akan bawa agama. Gue malu, bro. Gue malu dengan apa yang gue lakuin. Gue merasa kayak gue bukan orang yang sempurna yang layak merepresentasikan agama ini. Oke. Makanya gue tertutup banget soal spiritual tentang diri gue. Paham gak sih? Gue paham. Kalau ada cerita mungkin sama seperti ada cerita yang pas itu kayak ada di gereja, kayak ada di masjid kayak gitu. Orangnya duduknya paling belakang. Oke. Nah itu gue. Oke, ngerti. Coki juga ngomong sesuatu yang mirip sama gue. Coki bilang, bro gue ateis. Kenapa lo milih ateis, Cok? Dia tuh pinter banget. Pengetahuan dia, pendalaman dia tentang bukan cuma Kristen karena itu background dia, tapi juga agama-agama lain itu dalam banget. Tapi dia bilang gini, kenapa salah satu alasan gue milih ateis adalah simple. Gue gak mau mempermalukan agama apapun yang gue peluk. Kalau let's say gue punya background Kristen dan gue bilang gue Kristen, gue tahu gue bakal mempermalukan agama Kristen karena gue ya tidak sempurna gitu kan. Jadi daripada gue ngaku-ngaku gue anak Tuhan Yesus, daripada gue ngaku-ngaku gue server Kristen dan gue mempermalukan, gue mendingan bilang gue enggak. Bagi gue respect and make sense. Kenapa? Karena banyak orang yang kebalikannya. Ngaku-ngaku pendeta tapi kelakuan lu ya Allah, Masya Allah gitu kan. Nah, dan tanpa malu gitu kan. Gue ngerti. Tapi boleh gak gue berbagi perspektif gue? Kita kadang malu sama diri kita. Tapi Tuhan gak pernah malu sama kita. Sejelek-jeleknya, seberengsek-brengseknya kita, Tuhan itu Bapak kita. Dan kita ngomong ini karena gue dulu tahu lu anak Tuhan kan. Sebagai orang Katolik lu tahu, lu terima Tuhan, dia adalah Bapak yang baik. Bapak yang baik, yang sempurna. Anaknya sehancur, sebrengsek, apapun, tetap anak kesayangannya. Kadang anaknya yang malu. Ada satu cerita di Alkitab tentang anak yang hilang. Ada bapak punya 2 anak, yang tua dan yang muda, yang bungsu dan yang sulung, yang tua sama yang bungsu. Cerita masih ingat ceritanya, pernah dengar? Oke, gua untuk teman-teman mungkin yang dari iman berbeda bisa dengar. Satu hari ada seorang bapak orang kaya punya 2 anak, sulung dan bungsu. Anak sulungnya ini anak yang baik gitu kan, kayak Dr. Richard lah, kerja keras, berbakti sama orang tua, cinta orang tua, wah A-star. Anak keduanya ini yang kayak mungkin males-malesan, nyebelin, kerjanya main game Mobile Legends doang setiap hari gitu kan. Gue main Mobile Legends jadi gue gak menjelekan. Satu hari anak ini kan dia tahu anak orang kaya, dia datang ke bapaknya. Dia bilang, "Pah, gue udah males. Gue minta harta lu. Gue kan ahli waris lu. Bagi harta lu sekarang. Gue mau ambil, gue mau bisnis sendiri. Gue pengen bikin bisnis apapun itu." Bapaknya gini, waktu itu Tuhan Yesus tuh lagi ngomong kepada orang-orang Yahudi. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab itu kita harus ngerti. Untuk orang Yahudi di waktu itu, kita mungkin sekarang juga mirip-mirip lah ya. Kita dari keluarga Cina. Bapak ngasih anak, papa kita ngasih kita warisan kalau dia udah meninggal. Kalau belum meninggal, nggak boleh diambil dong.
Apalagi di zaman itu, di zaman bangsa Yahudi itu lebih parah lagi. Dan hari ini lebih mudah. Kenapa? Kalaupun let's say lah ada anak yang gue brengsek banget, gue minta bokap gue warisan. Setidaknya bokap kan punya bisnis, punya properti. Paling nggak mungkin dia bisa, oke lah nak, nih papa punya tabungan, kurang lebih dihitung lah setengah hartanya, cashnya dikasih semua gitu ya. Di zaman itu nggak ada, cash nggak se-fluid itu. Di zaman itu duit orang disimpan dalam bentuk apa? Tanah. Tanah adalah buat orang Israel Yahudi zaman dulu. Tanah bukan cuma harta, tapi identitas. Makanya sampai hari ini di sana mereka mati-matian memperjuangkan tanah. Karena buat kita orang Cina tanah itu cuan. Okay. Buat mereka bukan tentang cuan. Itu identitas gue. Mau cuan gak cuan itu tanah gue. Okay. Gue bakal mati buat tanah itu. Di waktu itu untuk seseorang menjual tanahnya itu kayak udah apa ya? Kayak lu udah kehilangan segalanya sampai yang terakhir baru. Opsi terakhir gue jual tanah gue. Bayangkan ada cerita, Tuhan Yesus cerita ke orang Yahudi, cerita seperti itu. Orang Yahudi yang mendengar, reaksi mereka adalah, wah gila ini anak dicerita ini bang. Udah pasti bapaknya bakal tempeleng dia, bakal kata-katain, bakal bilang enak aja lo gini. Tapi ternyata Tuhan Yesus melanjutkan ceritanya dan dia cerita bahwa bapaknya reaksinya apa? Dikasih anaknya. Anaknya dikasih hartanya dan Alkitab bilangnya cuma dia memberikan sebagian hartanya. Tapi kita harus ngerti, prakteknya di waktu itu dia harus jual semua yang dia miliki, kehilangan tanahnya, dipermalukan di depan umum secara sosial, dan dia kasih anaknya. Anaknya ambil duitnya, dibawa foya-foya, dipakai buat main cewek, narkoba, pesta, sampai akhirnya gak lama habis. Anaknya habis sampai Alkitab mencatat anaknya kerja buat orang ngurusin babi. Nah kita sekarang anggap babi haram kan? Di zaman itu haram kuadrat. Buat orang Yahudi babi itu terendah dari yang paling rendah. Dan bukan cuma dia ngurusin babi, tapi satu hari dia kelaparan gak ada yang makanan. Dia minta izin ke tuannya, dia bilang boleh gak gue makan makanan babi. Serendah itu. Dan yang paling klimaksnya adalah pada saat majikannya bilang enggak boleh. Lu gak layak bahkan untuk makan makanan babi. Buset, makanan yang babi aja makan, dia tidak layak. Berarti orang-orang sekitar dia udah menganggap dia udah ancur-ancuran sampai udah yang paling hancur. Di momen itu dia tiba-tiba teringat, gila bokap gue kayak banyak banyak orang suruhannya, banyak budaknya. Budaknya aja masih bisa makan enak, gue makan babi aja gak dikasih. Gini aja deh, gue bakal balik, malu banget sih, tapi gue balik ke bokap gue bakal minta maaf, dan gue bilang ke bokap gue gini aja deh, Pak, Kal, gue udah bersalah sama lu, gue minta maaf. Gue tahu gue udah kelewatan banget dan gue nggak layak jadi anak lu lagi. Tapi boleh nggak gue jadi anak buah lu deh, jadi budak lu deh, nggak apa-apa. Akhirnya dia mulai balik. Alkitab mencatat pada saat dia mulai mendekati rumahnya, dari kejauhan bapaknya ngelihat dia dan bapaknya lari ke dia. Bapaknya lari. Kenapa bisa kebetulan banget di hari dia pulang bapaknya tiba-tiba lihat dari kejauhan? Banyak teologian yang percaya bahwa sederhana. Kalau bapaknya sibuk ngurusin keseharian rumahnya, dia gak mungkin kelihatan, gak sekebetulan itu. Banyak teologian yang percaya bahwa cerita itu artinya apa? Bapaknya itu, ya dia harus ngerjain urusannya, tapi setiap hari dia sering nongkrong di depan rumahnya, ngelihat, nungguin anaknya kapan pulang. Hari ini gak pulang, minggu depan gak pulang, bulan depan, tahun depan gak pulang, gak tahu berapa lama. Tapi setiap hari dia tungguin, sampai akhirnya satu kali itu anak datang. Dan dari kejauhan, anaknya jalan lemes, bapaknya lari, dia peluk anaknya bilang yang dia bilang, Pak aku udah gak layak, aku jadi anak buahmu aja, jadi budakmu aja. Bapaknya dia ambil, Alkitab mencatat, dipakein jubahnya, kasih cincinnya, dan potong kambing yang paling gendut. Ya, itulah dari cerita ini yang pertama kali yang mungkin sering kalian dengar, inilah anak domba yang hilang. Intinya tahu nggak representasi itu apa? Cincin waktu itu kan kita sekarang kalau beli properti pakai apa? Surat tanda tangan kan? Surat tanda tangan kan? Tanda tangan itu mewakili ini tanda tangan gue, cuma gue yang bisa tanda tangan ini, artinya gue itu kan. Itu lambang otoritas. Waktu itu belum ada tanda tangan. Jadi cincin itu kita bilangnya signet ring, ada kayak bentuknya. Jadi kalau mereka mau transaksi, mau beli properti atau mau jual, tertulis kontraknya, ada bagian harus ditanda tangan, itu dikasih lilin, terus dicap pakai cincinnya. Cincin simbol otoritas. Bapaknya kasih cincinnya, artinya dia mempercayakan hartanya, otoritasnya kepada anaknya. Jubah itu royalty. Lembu yang paling tamun, dia gak sayang-sayang, yang paling terbaik gitu. Makanya si kakak datang dan bilang, wah
kelewatan, taekwoven ini bahasa Ibraninya. Taekwoven ini kelewatan. Gue yang dari dulu baik. Dia komplain ke bapaknya. Gue yang dari dulu baik, lu gak pernah kasih gue pesta kayak gini. Tapi sekarang adik gue baru bertobat doang. Lu udah merayakan, lu seneng banget. Lu potong sapi yang paling gemuk. Lu panggil semua orang. Kelewatan banget. Dan bapaknya cuma bilang, lu setiap hari ada sama gue menikmati yang gue punya. Adek lu ancur-ancuran. Dan hari ini dia baru balik. Hari ini kita merayakannya. Di dalam dunia ada dua orang. Kita kadang lihat itu, kita bilang ini anak yang tersesat kan. Representasi kalau kita yang di luar, kita narkobaan, kita tatoan, kita main cewek, kita dosa, terus bertobat, kita balik ke jalan yang benar gitu kan. Tapi yang terhilang bukan cuma itu. Dalam cerita ini ada orang kedua yang terhilang. Lu tahu siapa bro? Kakaknya. Adiknya terhilang di luar rumah. Kakaknya terhilang di dalam rumah. Okay. Artinya apa? Dia di dalam rumah bersama bapaknya, tapi dia gak mengenal sifat bapaknya. Okay. Sifat bapaknya itu baik, selalu sayang anaknya, tidak pernah marah, tidak pernah kecewa, tidak pernah malu. Tapi bapaknya anak besar kira bapaknya tuh tidak seperti itu. Dia kira anak yang besar itu kira dia harus berbuat baik baru bapaknya baik. Siapakah anak yang pertama yang besar itu? Itu adalah orang-orang agamawi. Orang-orang yang setiap hari ibadah, pelayanan, mencoba berbuat baik. Karena mereka merasa kalau gue berbuat baik, gue akan diberkati Tuhan. Okay. Kalau gue perpuluhan, wah gue bakal lebih kaya. Kalau gue memberikan kepada orang miskin, Tuhan pasti balas ke gue. Transaksional, timbal balik. Tuhan cuma jadi tempat untuk, pokoknya gue harus baikin Tuhan, baru Tuhan baikin gue. Untuk kita yang seperti itu, maka kita hilang. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Karena Tuhan itu terlalu baik. Makanya gue bilang sama lu, stance lu dan Coki, gue respect. Tapi izinkan gue untuk mengingatkan lu, bahwa lu mungkin malu, kita ya malu sama diri kita. Tapi Tuhan gak pernah malu. And the thing dengan misionaris, gue percaya bukan tentang ngasih tahu orang, lu harus percaya Tuhan. Gak perlu. Kenapa? Kita gak perlu membawa apa yang kita percaya. Kita cukup membawa diri kita. Kenapa? Karena lu siapa bro? Lu anak Tuhan. Gue malu dengan diri gue ya, bukan malu dengan Tuhan gue ya. Iya, pasti. Tuhan kita udah. Kita gini, gue juga kadang-kadang malu. Kenapa? Apalagi lu bayangin gue gue pastor bro. Lu kira ini gak ada bebannya jadi pastor? Beban pasti. Beban. Tapi kenapa gue memutuskan untuk menjadi pastor yang apa adanya, yang selengean? Gue lagi mau tambah tato. Kenapa? Gue dicaci dan dicerca. Kenapa? Kenapa gue gak malu? Karena gue sadar, nomor satu, gak ada apapun yang orang katakan, mau orang bilang mereka kecewa sama gue, gimana? Beda tujuan, brother. Tujuan, brother. Bukan tujuan gue itu nggak sama dengan lo. Jadi kalau misalnya kayak lo ya, misalnya yang bilang ya, lo nggak peduli deh, misalnya gue tambah tato kayak gitu, lo tetap jadi pastor. Lo beda tujuan, brother, sama gue, kayak gitu. Gimana? Gue kan tujuannya bukan pengen orang menemukan jalan Tuhan. Gue kan nggak pengen lu jadi Katolik, lu pengen jadi Kristen. Kagak, gue kagak ada tujuan kayak gitu. Gue pengen lu ketemu apa? Mereka tuh ketemu hidayah. Mereka pengen ketemu jadi lebih baik. Gue pengen mereka teredukasi. Gue pengen mereka tuh tinggalin skincare abal-abal. Itu yang gue mau. Bro, itu adalah hati Tuhan. Lo ngerti gak sih? Ngerti. Jadi lu udah mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa lu bilang ini bukan pekerjaan Tuhan, ini tuh manusia. Tapi lu udah menjalankan panggilan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan to a certain degree itu menjadi misionaris. Kenapa? Bukan tentang nama Tuhan deh, tapi lu menjadi terang, menjadi berkat di mana lu berada dalam dunia lu. Itu udah hidup sesuai panggilan Tuhan. Itu poin gue. Gue anggap pujian nih. Ih beneran. Tapi gue masih belajar ngerti untuk gak? kesana. Maksudnya ngerti maksud gue kan? Ngerti. Yoi, itu doang yang gue pengen ngomong. Gue paham. Dia bangga malu men. Amin. Gue percaya. Amin. Sama tapi kayak gue. Gue gak sebaik itu dan gue gak sesempurna dan itu. Dan lu gak perlu baik dan gak perlu sempurna. Kita cukup jadi orang yang broken, tidak sempurna. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Berusaha. And that's good enough. Iya. Gue berusaha jadi orang yang jauh lebih baik lah. Intinya itu sih. Pastilah.
Oke, kita masih ini nih, lu takut bingung kan caranya? Ini kita balik lagi, kita timeline kronologis kita masih di situ kan? Kita punya 2 episode. Sisa waktu berapa? Kita lanjut aja, masih ada 10 menit. Kita lanjut nanti kita masuk. Oke. Kita balik ke perjalanan muda datang dari keluarga yang susah. Tentunya dengan elemen iman ada, ngelihat itu. Titik mana yang membuat lu kayak, pasti kan ada momen dimana lu kan nggak mungkin tiba-tiba susah duit, kayak nggak, pasti kan ada dari hati kayak gua mau merubah nasib gua, keluarga gua, I believe I'm better than this. Titik mana titik balik itu, kapan itu mulai, dan apakah itu ada bagian dari iman? Karena waktu itu kan lu masih dekat dengan iman ya. Apakah itu datang dari diri lu doang atau kayak ada faktor iman dalam itu? Kayaknya gak ada, dalam diri gue doang kayaknya. Oke, that's fine. Pokoknya dari SMA, gue kan selain miskin kan juga bodoh ya. Miskin, bodoh, jelek. Pokoknya gue paling komplit ya semuanya. Makanya gue sampai kuliah, detik kuliah kan gak ada pacar. Gak ada pacar. Karena gue miskin, bodoh, jelek. 3-tiganya tuh. Dulu gak ada Gojek, gak ada Gokar. Jadi kita kalau ngajak cewek kan naiknya oplet ya. Jadi gak ada yang mau naik oplet dengan gue ya. Terus gue juga jelek dulu. Jelek banget kayak kan miskin ya. Miskin. Terus gue juga bodoh. Tapi titik balik gue salah satunya di SMA sih. SMA itu gue kenal dengan satu teman. Intinya gue tiba-tiba belajar dengan dia. Belajar berdua dengan dia beriringan. Berkompetisi. Dan akhirnya gue ikut Olimpiade Matematika di sekolah. Itu pertama kali kayak gue ngerasa ada gift. Ada bakat di gue kayak gitu. Gue menang Olimpiade, jadi utusan Olimpiade Matematika di sekolah. Jadi paling jenius matematika. Gue waktu UAN itu sekota gue, Sumsel itu yang dapat 100 cuma gue. Tapi gue sadar bahwa gue pengen jadi orang kaya. Teman gue yang tadi, yang sama gue tadi, itu anak orang kaya, brother. Gue ini anak orang miskin. Gue kalau misalnya di matematika mau jadi apa? Aku pikirin paling bukan merendahkan orang yang ya paling jadi dosen. Aku tuh cinta banget dengan matematika. Cinta banget. Itu tuh jatuh cintaku yang pertama dengan matematika itu. Tapi akhirnya aku putuskan aku lebih cinta jadi orang kaya sih, dan aku pengen jadi orang kaya. Keputusan yang bagus. Iya. Dan aku tidak pernah menyesali keputusanku itu. Bahkan ketika aku uji bakat sekalipun pada waktu di SMA, uji bakat kan keluar kan mau jadi apa? Jadi dokter, karena pikiranku dokter jadi orang kaya. Keluar jawabannya, nggak cocok jadi dokter katanya. Tak, gue bukan orang yang nggak cocok atau penolakan, gue bisa terima. Gue bukan orang kayak gitu. Lu tolak gue akan serang lu berkali-kali lipat. Ya, kalau lu kasih pengertian ke gue bisa ngikut. Tapi kalau lu tampar gue pasti akan melawan kayak gitu. Jadi itu tipikal gue banget. Gue pengen tunjukin, gue pengen jadi dokter, ikut lagi, tes lagi, bakat lagi. Nggak cocok lagi. Pada waktu itu mau jadi orang kaya dan jalur yang lu lihat itu dokter. Iya, dokter. Dokter kan kaya lah ya, padahal kagak juga. Tapi itu yang lu lihat waktu itu. By the way di titik itu kayaknya tadi lu cepet banget bro. Lu bilang lu quote and quote, lu bilang lu sebelumnya bodoh, tiba-tiba jadi paling jenius nih. Itu kayak kayaknya tipikal belajar gue kompetisi deh. Kompetisi. Jadi kalau kita ngelihat hal yang sama kayak kemarin ya, kenapa sih gue bisa dapat 41 miliar di TikTok kayak gitu ya? Karena jiwa kompetitif ada seorang yang membangkitkan jiwa kompetisiku. Yaitu orangnya Mami Louis Scarlett. I see. Jiwa kompetisiku yang sudah lama tertidur dan hilang, bangkit karena Mami Louis Scarlett. I see. Sampai aku ngomong dengan Mami Louis. Mami Louis ini kurang ngajar, gue bilang. Anda membangkitkan jiwa kompetisiku yang luar biasa. Jadi kayak aku pengen ngalahin dia. Akhirnya aku bisa sampai di posisi itu ya. Nah, begitupun juga pada waktu kemarin SMA itu gue ketemu dengan teman yang membangkitkan jiwa kompetitifku. Kayak misalnya, lu kerjain ini deh. Gue kerjain 5 menit, lu bisa gak? Oh, kerjain. Gue 3 menit, kayak gitu. Nah, ini soal untuk lu nih. Dikerjain, nanti balik lagi kayak kejar-kejaran lari lah. Lu gue lebih cepet nih dari lu nih. Nanti gue lari ya. Enggak, gue lebih cepet nih. Terus lari terus. Pada suatu hari kami tersadar pas noleh ke belakang. Semua orang udah lewat. Iya gitu. Jadi jiwa kompetitif itu kan terpacu karena merasakan kemanisan dari kemenangan kan. Pengen terus kan. Kemenangan yang pertama kali lu yang pertama tuh yang tadi lu bilang ya. Adiktif ya. Dan gara-gara itu gue tersadar
pertama kali gue tersadar dari lari tadi yang noleh ke belakang tadi. Satu guru matematika aku ngomong bahwa seumur hidup dia nggak pernah ngasih nilai 10 di rapot. Nggak pernah dia bilang kasih nilai 10 di rapot, dia bilang. Baru kali ini dia bilang untuk 2 murid saya ini dikasih nilai 10 karena dari ulangan harian sampai ulangan umum. Satu pun soal tidak ada yang salah. Aku mau kasih nilai berapa dia bilang. Wah. Dan aku pun juga wow. Ternyata aku punya sesuatu. Wow. Nah itu aku selalu tulis di bukuku. Aku kan buat buku ya. Itu adalah titik balik hidupku yang pertama. Oke. Dan setiap orang ternyata itu punya titik balik dalam hidup dia. Betul. Cuma kadang-kadang ada orang yang sadar, ada orang yang tidak sadar. Ada orang yang mengenali titik balik tersebut, memanfaatkannya sehingga dia berbalik arah jadi lebih baik. Tapi ada beberapa orang yang orang ini miskin terus nih dari lahir sampai mati pun dia miskin. Artinya apa? Titik balik tuh lewat, pasti nggak mungkin nggak lewat. Tapi kalau di skip oleh dia. Ya. Contoh nih, orangnya miskin banget. Terus gue datang, ada anak mau sekolah jadi dokter. Yeah. Gue datang, gue bilang gue bayarin lo jadi dokter, gue support lo semuanya, lu pindah, gue kasih motor, gue kasih handphone, gue kasih apa. Oh, oke. Ikut dia. Oke. Abis dia ikut 1 minggu kemudian dia bilang apa? Gue nggak betah, gue mau pulang lagi, gue mau pindah sekolah. Nah orang yang kayak gitu punya orang-orang yang melewatkan titik balik dalam hidup dia. Itu tuh yang menurut gue beberapa orang itu tetap aja susah gitu. Memang drive-nya itu harus dari internal gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan setelah titik balik iya. pertama, lu ketemu titik balik kedua, lu ketemu titik balik ketiga. Nah, posisi gue sekarang karena gue sudah ketemu banyak titik balik dalam hidup gue. Oke. Jadi gue bisa mengenali, oh ini adalah titik balik. Wow. Itu tuh sebenarnya rahasia orang-orang yang sukses-sukses ya. Iya. Mungkin orang-orang yang sudah terkenal, yang punya Oke. Tesla, yang punya ini. Kalau ditanya tuh pasti punya titik balik dan mereka tuh tahu titik baliknya gitu. Oke. Titik balik tuh bukan cuma dari buruk menjadi baik, tapi dari baik menjadi Sesuatu ke next level ya. Sesuatu yang bisa merubah hidup lo 2 kali lipat atau benar-benar ngubah hidup lo deh pokoknya kayak gitu punya. Momen-momen Lo dari pecundang tiba-tiba lo jadi hero. I see, keren banget. Oke. Kayaknya ini momen bagus untuk kita sudahi episode ini. Jadi ternyata episode ini adalah kesusahan perjalanan awal-awal. And next episode gue pengen ngomongin perjalanan lu menjadi kaya. Ini sampai jadi pinter nih ya. Belum kaya nih. Cewek belum ada. Muka masih pas-pasan. Yang baru-baru tuh otaknya baru titik balik ya. Tapi kalau lu bilang titik balik banyak, berarti setiap titik balik itu gak merubah 100%. Tapi satu bagian yang berubah total. Betul. Ya. Titik balik ini merubah cara mindset, kepintaran. Gue ngerasa gue punya gift. Gift itu titik balik pertama. Gue punya sesuatu, gue punya gift. Gue gak sabar untuk dengar titik balik berikutnya. Alright, so this time is selesai. Kita udah sampai sini. Jangan lupa apa aja Dok, komen, like, subscribe, ramein di kolom chat. What do you think? And we'll see you di episode berikutnya.